Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ialah baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling dicintai umatnya, pemberi kabar gembira bagi seluruh alam semesta. Kerinduan umatnya sangatlah luar biasa tatkala mendengar kisah tentang beliau, di mana terdapat sebuah kisah ketika beliau dicekik oleh seorang Yahudi di sebuah majelis. Bahkan ketika itu Umar bin Khattab sampai berdiri dan marah besar melihat kejadian tersebut. Lantas, siapakah seorang Yahudi tersebut? Lalu apa yang dilakukan sang baginda terhadapnya? Kehidupan Nabi Muhammad dan keluarganya sangatlah sederhana. Meskipun sang baginda bisa saja memiliki harta yang banyak dari perdagangan dan rampasan perang, akan tetapi baginda Rasulullah lebih menyukai zuhud, sebab beliau lebih mengutamakan kebutuhan umat dan kemaslahatan Islam. Sampailah suatu ketika Rasulullah terpaksa berhutang untuk memenuhi beberapa keperluannya, di mana beliau berhutang kepada seorang Yahudi di Madinah. Ia adalah Zaid bin San'ah. Sebagian masyarakat Madinah mengenal Zaid tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga ahli kitab. Dia pakar Taurat, sehingga amat dihormati oleh kaum Yahudi. Walaupun mengetahui kabar kenabian Rasulullah sebagaimana dinubuatkan Taurat dan Injil, namun Zaid enggan menyatakan Islam. Maka tatkala baginda Rasulullah berhutang kepadanya, Zaid tetap melayaninya sebagai seorang biasa, dan keduanya pun lantas menyepakati tanggal waktu pembayaran. Hari demi hari pun berlalu. Seperti biasa, Nabi Muhammad memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Ketika itu rumah ibadah penuh sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah baginda Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah Zaid bin San'ah melalui pintu masjid. Dia lantas meminta celah agar bisa sampai ke saf terdepan. Banyak kaum muslimin yang belum mengetahui siapa pria yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang kini sudah di saf terdepan justru berdiri tepat di belakang baginda Rasulullah SAW. Dia lalu menarik kain serban baginda yang melingkar di lehernya, sehingga baginda seketika tercekik. Sontak saja seluruh sahabat yang melihat kejadian tersebut langsung berdiri. Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan baginda berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Umar menatap Zaid seorang Yahudi tersebut dengan wajah merah padam, menahan murkanya. Namun Nabi Muhammad memberi isyarat dengan tangannya agar Umar bin Khattab dan seluruh hadirin tetap tenang. Masih dalam keadaan tercekik, lantas baginda menoleh ke arah Zaid, seorang Yahudi tersebut. "Wahai Yahudi, ada apa?" kata beliau, tanpa mengungkapkan nama Zaid bin San'ah. Kemudian Zaid bin San'ah menjawab, "Kau berhutang padaku Muhammad, dan aku tahu kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran hutang." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Bukankah belum tiba saatnya tenggang waktu pembayaran?" Sembari melepas serban Nabi Muhammad SAW, kemudian Zaid berkata, "Saya tidak peduli, bayar utangmu sekarang juga." Maka Rasulullah pun berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkanlah Baitul Mal sebanyak 20 sak kurma untuk membayar utangku kepada Yahudi ini, dan sebanyak 20 sak kurma lagi." Kemudian Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, 20 sak itu untuk utang kau, tetapi 20 sak lagi untuk apa?" Kemudian Nabi menjawab, "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia." Singkat cerita, Umar pun keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal atau kas negara. Kemudian dia diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan,
Umar mencoba meredam kekesalan. Bagaimana mungkin seorang Yahudi biasa dengan pongkahnya mencekik baginda Rasulullah tepat di depannya. Ingin sekali Umar melampiaskan amarahnya kepada seorang Yahudi tersebut yang tepat di belakang Umar bin Khattab. Namun ketaatan Umar kepada baginda jauh lebih besar. Sampailah Umar bin Khattab dan Zaid seorang Yahudi tersebut di Baitul Mal. Lantas Umar menyiapkan 2 karung, masing-masing akan diisi 20 sak kurma. Karung pertama yang tuntas diisi, lantas diberikannya kepada pria Yahudi itu. Sementara Umar sedang mengisi karung kedua, sang pecekik Nabi tadi mencegahnya. Kemudian ia berkata, "Wahai Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma ke karung itu." Umar tidak peduli, lantas ia berkata, "Aku hanya melaksanakan perintah Nabi SAW. Aku tidak ingin mendengarmu." Kemudian seorang Yahudi tadi berkata lagi, "Wahai Umar, apakah kau tidak mengenaliku?" "Saya tidak peduli," jawab Umar dengan ketus. Kemudian seorang Yahudi tersebut berkata, "Saya adalah Zaid bin San'ah." Mendengarnya, Umar seketika terkejut. Kemudian berdiri menghadapnya lalu berkata, "Apakah benar kamu Zaid bin San'ah, Zaid yang pendeta Yahudi ahli Taurat?" tanya Umar setengah tak percaya. Kemudian Yahudi tersebut menjawab, "Benar, akulah Zaid bin San'ah." Kemudian Umar bertanya lagi, Bukankah kau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Lalu Zaid berkata, "Benar, aku mengetahuinya. Tapi coba engkau pikir, wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di depan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi? Bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apa engkau pikir aku sudah gila?" ujar Zaid. "Lantas mengapa kau melakukannya?" tanya Umar. Kemudian Zaid bin San'ah menjelaskan, "Sungguh, sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya. Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu utang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian, para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenaran. Adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad? Dan kini aku percaya, ternyata benar kasih sayang beliau mengalahkan marahnya. Maka saksikanlah wahai Umar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," tegas Zaid bin San'ah. Demikianlah pendeta Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Subhanallah, wallahu alam bissawab.